Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 686 banding 686. Wu Jiu berdiri di sebelah lubang sambil memegang gada dan berteriak dengan agresif, terus berkicau dan aku akan memotong kepalamu. Keajaiban-keajaiban itu keluar dari pikiran mereka dan bergetar. Gelandangan itu benar-benar menahan tetapi bandit-bandit ini tampak kejam dan pembunuh. Murid-murid dari sekte ortodoks yang besar tidak akan siap untuk ini. Masalah ini telah meningkat dengan seorang murid elit terbunuh. Itu tidak akan berakhir dengan mudah sehingga orang banyak menjadi cukup senang. Wu Jiu dan gada berdarahnya membuat yang muda terhuyung mundur. Beberapa bahkan terjatuh di pantat mereka, menggunakan tangan mereka untuk menopang sambil bergerak mundur. Hei, bos kedua kami sedang berbicara dengan Anda, apakah Anda menjual atau tidak? Wu Jiu mendekati bos kedua dan menatap Feng Feiyun. Dia terdengar seperti seorang pelindung yang nakal yang meminta pelacur. Semua orang tahu bahwa pria ini adalah pembunuh dan tidak masuk akal serta berkuasa. Dia dengan mudah membunuh keajaiban tingkat ketiga sebelumnya dengan satu langkah. Kultivasinya harus mengesankan. Mereka merasa bahwa gelandangan ini akan menyerah dan menyerahkan Liu Ruixin segera. Banyak yang mengasihani dia karena nasibnya setelah jatuh ke tangan para bandit ini akan mengerikan. Itu akan membuat trauma dan melukai dirinya seumur hidup. Bahkan jika Tuan dari Sun Moon akan memusnahkan para bandit nanti, mereka masih tidak akan bisa menyelamatkan kemurnian gadis cantik ini. Tentu saja, tidak ada yang mau ikut campur. Tempat ini adalah tanah tanpa akhir. Mereka harus waspada alih-alih menyebabkan masalah. Ruixin menjadi ngeri, wajahnya berubah putih dari atas ke bawah. Dia menggertakkan giginya dengan putus asa di matanya. Dia mengepalkan tangan dengan cukup erat hingga nyaris berdarah dan tidak berani membayangkan hasilnya. Tidak, Feng Feiyun tampak tak tergoyahkan saat dia menjawab. Hanya tanggapan sederhana ini menunjukkan tekadnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ruixin duduk di belakangnya, bersandar di bel yang dingin. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia, sebenarnya, kau mencari mati. Agresi Wu Jiu meningkat saat dia melolong seperti serigala. Orang bisa melihat melalui tulang-tulangnya yang tampaknya terbuat dari emas melalui bagian luarnya yang keras. Dia meraih gada dengan kedua tangan sebelum mengayunkannya ke kepala Feiyun. Momentum yang menghancurkan dari smash menciptakan badai yang mengerikan. Orang-orang terkejut dengan kekuatannya. Mereka berpikir bahwa hanya satu ayunan darinya dapat membersihkan gunung. Ada sesuatu tentang bandit yang kuat ini. Saya pikir dia mengolah seni penyempurnaan tulang misterius, sangat mirip dengan teknik yang digunakan oleh monster terkenal di Earthchild di masa lalu. Seorang penatua dari sekte besar berkata, "Aku ingat sekarang, ini terjadi 100 tahun yang lalu. Pria itu membunuh 6 penatua dari Sun Moon dan menghancurkan 8 cabang. Dia membunuh lebih dari 1.000 orang dan raksasa matahari bulan akhirnya datang untuknya, melukai dan mengejarnya hingga puluhan ribu mil. Dia masih lolos pada akhirnya." Petik 2. Bahkan Giant tidak bisa membunuhnya. Aku mengerti, jika itu benar-benar dia, maka dia harus benar-benar membenci Sun Moon. Tidak heran mengapa dia membunuh bocah itu lebih awal tanpa menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Huang Fengrich juga memiliki 3.000 bandit yang telah melakukan kejahatan keji atau pelanggaran besar. Mereka tidak punya pilihan selain lari ke perbatasan selatan dan hidup secara rahasia sambil bertahan sebagai bandit. Feiyun tahu ini dan berpikir bahwa Wu Jiu mungkin orang yang sedang mereka bicarakan. Dia tidak tertarik dengan kisah mereka dan memutuskan untuk bergerak. Dia mengumpulkan cahaya keemasan Buddha di telapak tangannya yang tampak seperti lampu surgawi dan langsung menembakkannya ke gada. Dampaknya cukup kuat untuk mengubah bentuk senjata setelah dering logam keras. Percikan api kemana-mana. Bandit ini memang kuat karena dia masih memegang gada. Kultivasinya melebihi milik Meng Qiunan. Jubah Feiyun mulai berkibar saat ia menyalurkan lebih banyak kekuatan ke telapak tangannya. Gelombang besar mengirim Wu Jiu terbang selama puluhan meter sebelum pantatnya jatuh ke tanah sejak musim gugur. Namun demikian, bandit botak ini sangat tangguh. Dia berdiri dan hanya menggosok pantatnya, menderita kerusakan nol. Namun demikian, dia tidak muncul lagi setelah menyadari bahwa gelandangan adalah masalah nyata, mampu meledakkannya sambil hanya duduk. Para murid Sun Moon mencoba merampok harta rohku tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Liu Ruixin.
Saya hanya mengundangnya untuk tinggal agar dapat berbicara dengan orang-orang penting dari Sun Moon. Karena itu, saya tidak akan menyerahkannya kepada Anda. Fei Yun mengingat cahaya keemasannya dan berkata dengan tenang. Mata besar bos kedua terpaku pada Fei Yun untuk sementara waktu dengan secerca aneh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, saya suka, pria dengan prinsip. Mata ganti mata cocok ketika berhadapan dengan sekte terkenal ini. Petik 2. Jadi, kamu tidak lagi ingin membeli? Fei Yun bertanya. Haha, yang benar adalah, sejak kapan bandit seperti kita perlu menghabiskan uang untuk wanita? Kami hanya mengambil apa yang kami inginkan. Kata bos kedua. Jadi, Anda ingin menggunakan kekuatan. Hanya dari Sun Moon Sect, bukan melawanmu. Bos kedua tertawa lagi dan kembali ke kemahnya. Bandit dengan bekas luka pedang di wajahnya berbicara dengan intensitas membunuh. Bos kedua, mengapa Anda tidak merawatnya? Ada masalah. Bos kedua memiliki ekspresi antisipasi. Apa itu? Bandit lain dengan lengan setebal ember air bertanya. Saya pikir dia adalah Feng Fei Yun. Bos kedua menjawab. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Rahang para bandit hampir jatuh ke lantai. Mata si Flower 13 Lady berbinar, dia, agak tua. Tapi itu sempurna bagi saya, usia kita sudah dekat. Petik 2. Para bandit itu melirik ke arahnya sementara bos kedua menjelaskan, seseorang dapat mengubah penampilan dan temperamen mereka, bahkan mata. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan energi iblis yang samar itu padanya. Petik 2. Energi setan. Saya tidak mencium bau apapun. Wu Jiu mendengus dan berkata. Kultivasi Anda tidak cukup untuk mengetahui apa ini. Ketika kultivasi Anda lebih baik, saya akan mengajarkan Anda sebuah seni untuk membedakan dengan jelas jenis energi. Anda akan dapat merasakannya saat itu. Petik 2. Bos kedua terus menatap Feng Fei Yun dengan kilatan aneh di matanya. Dia tidak bisa memastikan bahwa itu benar-benar Feng Fei Yun karena energi iblis ini sebenarnya tersembunyi dengan cukup baik. Bahkan teknik bercak iblis yang diberikan kepadanya dari bos pertama tidak bisa melihat melalui Fei Yun. Ruixin memiliki ekspresi yang rumit sambil duduk tanpa daya di belakang Fei Yun. Lepaskan aku sekarang atau kamu akan mati begitu Jun Sanqian dan Ye Siwan tiba di sini. Bibirnya bergetar. Mata Fei Yun tetap tertutup saat dia menyeringai, aku tidak akan sampai aku mendapatkan pedang. Petik 2. Aku sebenarnya mencoba menyelamatkanmu. Ruixin ingin menyerah, berpikir bahwa gelandangan ini tidak akan mendengarkan alasan. Dia tidak akan membuang-buang kata-kata padanya jika dia tidak menyelamatkannya lebih awal dari para bandit. Kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saya dapat menjamin bahwa malam ini tidak akan cocok untuk Anda jika mereka tidak membawa pedang di sini. Fei Yun langsung mengancam, menyebabkannya tutup mulut karena ketakutan. Tiba-tiba, sebuah meteor muncul dari cakrawala malam. Tidak, itu adalah seseorang dengan kecepatan dan cahaya yang mirip dengan meteor. Tidak ada yang bisa melihat teknik penampilan dan gerakannya. Dia langsung mendarat di belakang Fei Yun, ingin membawa Ruixin pergi. Tangannya yang indah tampaknya dipahat dengan sempurna oleh surga. Dia meraih bahu Ruixin dan siap menariknya. Cukup cepat, tangan yang cantik juga. Fei Yun tersenyum dan mengambil tindakan dengan kecepatan luar biasa. Dia mencakar ke arah tangan batu giok dengan cahaya keemasan di jarinya. Mereka bertindak seperti penjepit yang ingin mematahkan tangan pendatang baru ini. Meteor, mengeluarkan seruan kejutan dan harus melepaskannya. Gelombang energi dingin mengalir keluar dari tangannya dan menciptakan lapisan es. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melepaskan 248 serangan telapak tangan segera. Mereka digabungkan bersama dengan kekuatan multiplikasi. Dia terlalu cepat sehingga suaranya sendiri menumpuk. Orang-orang biasa hanya mendengar satu ledakan. Sementara itu, Fei Yun masih dalam posisi meditasi dan tidak repot-repot berbalik. Dia mengayunkan tangannya ke belakang dan melepaskan 248 serangan telapak tangan juga, meniadakan serangannya. Energi roh mengalir di dalam tubuhnya dan berubah menjadi telapak tangan Buddha yang besar, siap untuk menyerang. Bab 687-687. Meteor, melonjak ke atas untuk menghindari telapak tangan Buddha sebelum mendarat di atas pohon coklat di dekatnya. Cahaya mengkilap dan kabut menyelimuti sosok ini. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Hanya beberapa ahli top yang melihat bursa.
Mereka yang belum mencapai ranah raksasa hanya melihat meteor berputar di sekitar bel Buddha sebelum mundur. Tangan Fei Yun sedikit sakit, dia merasa sangat terkejut. Sepertinya orang ini hidup sesuai dengan ketenarannya. Dia membuka matanya. Mereka menembakkan dua kilatan emas ke arah puncak pohon ketika dia bertanya, "Kamu Ye Siwan?" Jenius Sun Moon, favorit White Moon Messenger, dia hanya membutuhkan 80 tahun sebelum menjadi Giant. Meskipun dia baru, kemampuan bertarungnya jauh melebihi Giants biasa. Kau bukan gelandangan. Suaranya cantik dan menyegarkan. Fei Yun bukan satu-satunya yang terkejut. Dia merasakan hal yang sama karena tangannya masih berdenyut kesakitan. Seolah-olah dia menabrak sepotong logam keras dengan 248 serangan sebelumnya. Dia ingin menyelamatkan Ruixin secepat mungkin sebelum berurusan dengan Fei Yun, tidak mengharapkan pria ini memiliki kecepatan reaksi yang cepat. Dia masih duduk dan tampaknya bahkan lebih cepat daripada dia. Dia benar-benar tidak percaya bahwa gelandangan bisa begitu kuat. Di mana Heaven Suppression? Dia mengabaikan pertanyaannya. Pedang adalah harta karun kita. Kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Sosoknya yang tiada taranya berdiri di atas pohon seperti peri menari. Cahayanya menerangi area di dekatnya. Lalu pembicaraan ini berakhir. Fei Yun berdiri dan memegang Ruixin di satu tangan dan mengangkat bel dengan tangan yang lain, ingin pergi. Dia tidak bisa memberikannya kepadamu karena ketua sekte telah memberikannya kepadaku. Suara malas terdengar. Fei Yun berhenti karena dia bisa merasakan energi pedang yang menekan, cukup untuk membuat orang lain bergetar. Seorang pria yang berusia sekitar 20 tahun berjalan lebih dekat. Bayangannya membentang ke belakang, tampak seperti pedang. Dia semakin dekat. Dia mengenakan jubah putih panjang yang menjuntai ke tanah, sama seperti rambut panjangnya yang menjuntai di punggungnya. Itu juga menyembunyikan setengah dari wajahnya. Orang hanya bisa melihat bibirnya yang sedikit mengerucut. Sayangnya, ini saja sudah cukup untuk membuat semua wanita di dunia menjadi gila. Dia berjalan tanpa alas kaki, pedang kuno digantung di ikat pinggangnya. Ada perasaan kebebasan yang tidak terkendali dalam temperamennya. Karena kebebasan ini, seni pedangnya dapat berubah dengan cara yang tidak terduga, hampir tidak dapat dihadang di bidang yang sama. Liu Ruixin memiliki kilau aneh di matanya. Di Sun Moon, Jun Sanqian adalah semua ksatria putih wanita, pedang abadi. Semua orang sangat mengaguminya, di luar Ye Siwan. Pedangku ada di sini. Fei Yun memperhatikan pedang yang tergantung di pinggang Sanqian. Haha, kultivasi Anda tidak buruk tetapi masih belum cukup untuk membuat saya terhindar. Lepaskan Ruixin lalu melumpuhkan kultivasi Anda dan saya akan mengampuni Anda. Sanqian berhenti dan menunjukkan kepercayaan dirinya. Keyakinan ini berasal dari catatan pertempurannya yang tidak bercela, bukan keyakinan buta. Sanqian, kau selangkah terlambat. Dia adalah lawanku. Siwan memprotes. Sayangnya, dia mencari penindasan surga, bukan kamu. Sanqian tersenyum sebelum berbicara dengan nada dingin, Yun Feitian, jika Anda bisa memaksaku untuk menggunakan pedang ini, itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Yun Feitian, jika Anda dapat menghentikan 10 gerakan saya akan membantu Anda mengambil pedang itu darinya. Kata Siwan. Meskipun Fei Yun mengusirnya lebih awal, dia masih ragu tentang kekuatannya karena dia tidak keluar sebelumnya. Dia percaya bahwa dia bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan sambil menggunakan kemampuan penuhnya. Baik Siwan dan Sanqian ingin melawannya. Tentu saja, ini bukan karena mereka terkesan olehnya. Faktanya, keduanya berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya. Banyak yang tersentuh oleh agresivitas mereka. Ini adalah dua keajaiban yang telah menjadi Giants, ingin melambung ke langit. Mereka masing-masing akan memiliki kursi di masa depan di antara para penguasa jin. Tidak perlu berdebat, kalian berdua bisa datang pada saat yang sama. Kata Fei Yun dengan santai. Keduanya tertangkap basah dan berhenti berdebat. Orang ini tampaknya bahkan lebih sombong daripada mereka. Dia memancarkan kepercayaan tak terlihat, bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ruixin tidak membenci Fei Yun sebanyak itu. Dia memberinya mata samping dan berkata, Paman, apakah Anda tahu siapa yang Anda hadapi? Jika Anda bisa memaksa Sanqian melepaskan pedangnya atau menahan 10 gerakan dari Siwan, Anda akan langsung terkenal dengan banyak kekuatan yang ingin merekrut Anda. Petik 2. Paman, Fei Yun belum pernah dialamatkan sebagai paman sebelumnya sehingga dia merasa itu lucu. Tentu saja,
Masuk akal bagi seorang gadis muda untuk memanggilnya, Paman, sekarang, mengingat penampilannya saat ini. Tiba-tiba, sekelompok bandit keluar dari semak-semak di dekatnya. Beberapa memiliki kapak dan palu, yang satu anehnya dibungkus tikar. Yang lain memiliki lengan setebal ember air. Orang berotot ini berkata, saya ingin mencoba dan menjadi terkenal. Kamu, Ye Sisi, aku akan mengambil 10 gerakan darimu. Petik 2. Orang dengan tikar jerami tersenyum dan berkata, Jun Xiaosan. Aku akan menjadi terkenal juga dengan memaksamu menggunakan pedangmu. Petik 2. Kelompok bandit ini tidak takut, bahkan mengolok-olok kedua jenius. Beberapa tidak bisa menahan tawa, memikirkan bandit aneh ini dengan santai mengubah nama orang. Ye Sisi, dan Jun Xiaosan, pasti akan menyebar setelah malam ini. Dengan demikian, Siwan dan Sanqian masih menjadi sangat marah meskipun memiliki kondisi mental yang hebat. Saudara senior Lin dibunuh oleh mereka. Mereka ingin mengambil suster junior Ruixin juga, sekelompok orang gila. Seorang murid muda dari Sun Moon berkata. Kehidupan seumur hidup, tentu saja. Suara Ye Siwan berubah dingin. Dia masih diselimuti berbagai kedekatan. Suara mendesing. Dia berubah menjadi meteor penembakan dengan kecepatan ekstrim dan melepaskan mantra pada salah satu bandit sebelum orang banyak bisa bereaksi. Seni ini memiliki lapisan energi dingin sehingga tanah menjadi tertutup es. Dia ingin membunuh bandit ini dengan satu gerakan. Bertentangan dengan harapannya, bandit ini bereaksi dengan cepat juga. Dia mengepalkan tangan besarnya dan menghancurkan mantra ini menjadi berkeping-keping. Bandit ini tidak buruk, tubuhnya sekuat baja. Ye Siwan menggunakan setidaknya 30% dari kekuatannya sebelumnya. Li Xiaonan di atas pulau terapungnya telah menonton Ye Siwan. Dia memiliki 4 pelayan pedang dan 16 utusan musik sekarang. Namun, dia kehilangan 2 pelayan tempat tidur dan menginginkannya sebagai salah satu dari mereka. Sebagai seorang jenius tertinggi, dia tidak peduli pada wanita biasa karena mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya. Hanya seseorang seperti Siwan yang bisa menjadi pelayan pribadinya. Mampu memblokir satu langkah dari Siwan sangat menakjubkan sehingga orang banyak tersentak menanggapi. Siapa bandit-bandit ini dan mengapa mereka begitu kuat? Ingat, bahkan setengah langkah bisa terbunuh oleh langkah itu sebelumnya. Siwan yang terkejut mengeluarkan harta untuk memanggil kilat. Sebuah baut setebal mangkuk turun dan menghancurkan tanah, menghasilkan lubang yang menakutkan. Namun, bandit ini merangkak keluar dari tanah dengan asap keluar dari tubuhnya. Langkah ini cukup kuat, cukup untuk melukainya. Lagi, bandit itu tiba-tiba berubah. Setiap langkah yang diambilnya menggandakan ukurannya. Sama seperti itu, dia menjulang setinggi 8 meter. Hanya satu pukulan dari dia menghancurkan pohon tempat dia berdiri. Dia menari seperti kupu-kupu di udara. Banyak gambar dirinya muncul seperti sekelompok kupu-kupu. Bandit itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali, tetapi masing-masing gerakannya melukainya dengan serius. Tembakan ketujuh membuatnya menang. Gadis kecil, kamu cukup cakap. Saya sudah kalah. Dia menyusut kembali ke ukuran aslinya sambil berbaring di tanah, terengah-engah. Tidak ada yang memandang rendah dia meskipun dia kalah. Bagaimanapun, orang-orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari 7 gerakan dari Siwan. Sementara itu, Li Xiaonan mengerutkan kening. Kultivasi Siwan lebih baik dari yang dia perkirakan. Dia akan mengalami kesulitan menundukkannya sebelum menjadi giant sendiri. Jun Sanqian juga telah mengalahkan bandit lainnya setelah 13 gerakan. Namun, dia masih tidak menggunakan pedangnya. Kalau tidak, dia benar-benar bisa menang dalam 10 gerakan. Anehnya, kerumunan menjadi terintimidasi oleh kelompok bandit ini. Sepertinya mereka adalah monster. Jika seluruh kelompok datang sekaligus, mereka bisa mengalahkan dan membunuh Jun Sanqian dan Ye Siwan. Bab 688 banding 688. Tenda dan kam api adalah hal biasa di luar Bronze Cauldron. Angin kencang bertiup dingin di bawah tirai malam. Tidak ada orang lain yang menantang Jun Sanqian dan Ye Siwan. Ini adalah tuan yang sebenarnya berdiri di puncak Jin. Memang dua jenius. Aku akan menghiburmu kalau begitu. Fei Yun masih memegang belnya tanpa rasa takut. Apakah gelandangan ini masih ingin bertarung setelah melihat kemampuan bertarung mereka? Apakah dia berpikir bahwa mereka tidak akan membunuhnya? Banyak orang terkejut. Mereka berpikir bahwa dia harus melepaskan Ruixin lalu berlutut dan memohon pengampunan.
Itulah satu-satunya cara baginya untuk selamat dari ini. Menurut saya, gelandangan lebih lemah dari bandit tikar jerami sebelumnya. Kekalahan dalam 5 gerakan, kematian dalam 10. Petik 2. Mungkin dia akan mati pada langkah pertama. Kekuatan raksasa berada di luar imajinasi siapapun yang lebih rendah, terutama dengan harta roh 8 kali lipat. Siwan dan Sanqian tidak menggunakannya sebelumnya. Petik 2. Baik, jika mereka melakukannya, kedua bandit itu mungkin tidak dapat bertahan satu langkah pun. Petik 2. Tidak ada harta roh tapi dia menggunakan seni dengan kemampuan 6 kali lipat sebelumnya. Fei Yun mengungkapkan. Siwan sedikit tergerak dengan matanya yang berkedip-kedip. Dia sangat cepat sebelumnya sehingga hanya sedikit yang bisa melihat tekniknya yang sebenarnya. Gelandangan ini berhasil melihat mereka dan mengetahui angka multiplikatif yang tepat setelah serangkaian pertukaran pertama. Dia menjadi lebih serius tentang musuh ini. Kalau begitu aku akan mengajakmu. Siwan mengumpulkan energi putih di telapak tangannya, dibuat dari afinitas dingin menggunakan teknik khusus. Itu melonjak 300 kaki ke udara, berdenyut bola-balik dan siap mencambuk ke bawah. Tunggu sebentar, teriak Fei Yun. Kamu takut? Siwan merasa senang di dalam. Jika gelandangan ini dengan patuh mengembalikan Ruixin, dia akan punya laporan bagus untuk tuannya. Dia sama sekali tidak takut dengan Fei Yun, hanya saja pria itu mungkin marah karena kalah dan akhirnya membunuh Ruixin. Fei Yun melepas ikat pinggangnya dan mengabaikan protes Ruixin sambil mengikatnya. Dia bisa melihat seberapa kuat Siwan. Dia tidak yakin bahwa dia benar-benar bisa mengalahkannya meskipun memiliki kepercayaan pada kultivasinya sendiri. Bagaimana jika orang lain menyelamatkan Ruixin saat bertarung? Lalu apa gunanya mengalahkan Siwan? Karena itu, ia memutuskan untuk mengikatnya sebelum melawan Siwan. Dua hal lembut yang memikat menyentuh punggungnya. Gadis ini tumbuh dengan cukup baik, pikirnya. Selanjutnya, dia merasakan sakit yang tajam di bahunya, dia telah menggigitnya. Biarkan aku pergi. Dia tidak bisa menggigit kulitnya dan hanya merasakan giginya sakit. Tubuh orang ini sekuat baja. Kita bisa mulai sekarang. Fei Yun mengabaikannya. Para penonton secara alami memahami niatnya tetapi mereka memiliki senyum mengejek di wajah mereka. Betapa bodohnya, Ye Siwan terkenal dengan kecepatannya yang tak tertandingi di dunia yang sama. Banyak musuh kuat yang tidak pernah melihat sosoknya sebelum dibunuh olehnya. Gelandangan ini sudah memegang lonceng besar juga. Sekarang, dia membawa seorang gadis di atas itu. Kecepatannya akan diturunkan sebagai hasilnya, upaya bunuh diri. Ledakan. Ledakan keras mengganggu pikiran mereka. Mereka menjadi tenang dan melihat Siwan sudah berdiri di depan Fei Yun. Keduanya bergerak, menyebabkan lumpur dan puing-puing terbang kemana-mana. Fei Yun masih gesit seperti biasa. Dia menggunakan bel yang kuat untuk menghentikan energinya yang kental. Dering bel yang keras dapat terdengar dari beberapa ratus mil jauhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Akibatnya gendang telinga rusak. Dia tampak tak tergoyahkan seperti gunung dengan pancaran terang yang terdiri dari energi Buddha. Seseorang dapat dengan samar melihat seorang Buddha emas bermeditasi di belakangnya dengan keilahian yang tidak dapat dihancurkan. Dia tampak seperti peri cantik dari atas dengan kelincahan seekor kupu-kupu. Dia berubah menjadi 100 gambar yang ditumpuk bersama untuk melepaskan langkah 7 kali lipat. Energi itu berubah menjadi naga putih yang mengeluarkan tangisan keras. Sosok lembut Ruixin tersangkut di punggungnya, pinggangnya diikat bersama dengan miliknya. Ini adalah salah satu teknik terbaik dari sekte kami, saudari senior Ye telah mencapai tingkat yang luar biasa untuk serangan 7 kali lipat. Bahkan Giant Perantara mungkin tidak dapat memblokirnya. Dia bisa merasakan aura yang masuk dan memiliki ekspresi iri. Dia percaya bahwa gelandangan ini pasti akan dikalahkan oleh langkah ini. Fei Yun menstabilkan kedua kakinya di tanah. Kecemerlangan keemasan meletus dalam dantiannya seperti matahari sebelum membuka mulutnya dan meraung. Sinar emas memuntahkan seperti tsunami dan mengembun menjadi singa emas besar. Itu menghancurkan naga putih bersama dengan energi dingin di tangannya. Ledakan. Suara dan kekuatan singa ini membutakan penonton. Furious Lion Roar. Ekspresinya berubah ketika rambutnya tersebar di angin, mengungkapkan lehernya yang adil. Dia melonjak ke udara seperti balok untuk menghindari singa emas. Ledakan. Singa itu terbang sejauh beberapa ribu meter dan meratakan bukit setinggi 100 meter. Ruixin menjadi kagum dengan matanya terbuka lebar.
Dia merasa pusing karena raungan tadi sambil berpikir bahwa, paman, ini terlalu kuat. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi lemah sebelumnya. Dia cukup kuat untuk melawan Giants teratas. Namun, untuk beberapa alasan aneh, dia tidak begitu takut padanya meskipun dalam kurungan. Kamu bukan gelandangan dan namamu bukan Yun Feitian juga. Kamu siapa? Siwan berbicara dengan lapisan es yang berputar di sekelilingnya. Vagabond biasanya lemah karena mereka tidak memiliki sistem budidaya tradisional. Bahkan Giants tidak bisa menggunakan teknik seperti raungan ini sebelumnya. Itu adalah langkah Buddhis yang dapat meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Itu 5 gerakan, giliranku sekarang. Fei Yun mengambil napas dalam-dalam dan berkata. Ledakan. Dia menginjak tanah dan mengangkat belnya yang sangat berat. Energi Buddhis dalam dantiannya mengalir ke bel, menyebabkannya bersinar terang. Tanda pada lonceng mulai bergerak, ke-9 formasi telah diaktifkan. Dengan injakan sebelumnya, dia mendorong dirinya ke depan seperti meriam dan membidik kepalanya. Lonceng yang diaktifkan menjadi sebesar gunung yang terbuat dari perunggu dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan suci agama Buddha mewarnai malam itu menjadi warna emas. Kekuatannya memang menakutkan. Para penonton di kejauhan terpesona. Bahkan mereka yang telah mengambil artefak berjiwa-jiwanya untuk tindakan defensif masih memuntahkan darah dari gelombang kejut. Siwan berdiri di epicentrum dan menderita tekanan tertinggi. Udara di dekatnya menjadi beku sehingga dia tidak bisa menggunakan kecepatannya untuk berlari. Meskipun demikian, dia tetap tenang dan elegan sambil menunjuk ke langit. Disbulan muncul dengan gaya kuno, penuh tanda misterius dan simbol lama. Sisi-sisinya tajam dan menyilaukan. Ini adalah harta roh peringkat kedua yang disempurnakan oleh makhluk tercerahkan dari Sun Moon. Itu memiliki diameter 5 meter tetapi masih tampak sangat kecil dibandingkan dengan bel yang tingginya 99 meter sekarang. Kamu pikir lebih besar lebih kuat. Siwan membuat mudra dan mengaktifkan formasi dalam dis ini. Itu memancarkan energi roh pencakar langit, memungkinkannya untuk melakukan serangan 10 kali lipat. Suasana beriak sebagai hasilnya. Mendering. Setelah ledakan memekakkan telinga, cakram itu berhasil menghentikan bel dengan berat 9.990.000 pound. Waktu terhenti, menghasilkan gambar aneh dua senjata yang saling bersaing. Disbulan itu tajam dan indah, bel sangat besar namun sederhana. Lampu mereka menerangi langit malam, bintang-bintang di atas memucat dibandingkan. Yang terkejut adalah Ye Siwan. Serangan itu sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan kota kecil tapi gelandangan ini berhasil menghentikannya. Selain itu, dia mendapati tekanan dari bel hampir tak tertahankan. Ini bisa dimengerti. Berat lonceng di atas ayunan cepat Fei Yun menghasilkan kekuatan 10 kali lipat. Fei Yun menjadi terkejut pada kemampuannya untuk memblokir smash-nya juga. Tidak ada yang berani memandang rendah Fei Yun pada saat ini dan menganggapnya berada pada level yang sama dengan Siwan dan San Qian. Setelah malam ini, nama Vagabond Yun Feitian akan diketahui semua orang. Paman ini sangat kuat, sungguh monster. Wajah cantik Ruixin ditutupi oleh cahaya kemasan karena bel. Bulu matanya berkibar sangat ringan, matanya terpaku pada paman ini. Dia memperhatikan bahwa matanya sangat tajam dan penuh semangat, bukan sesuatu yang biasanya terlihat pada seorang paman yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Bab 689/689. Kedua harta itu membawa kontes mereka ke langit. Cahaya biru dan putih meledak dengan sangat menyilaukan. Semua orang bisa tahu bahwa Ye Siwan akan keluar tanpa menahan diri. Bagaimana mungkin dia tidak mengalahkan seorang gelandangan? Sepertinya ketenarannya tidak beralasan. Seorang tetua klan memiliki senyum mengejek. Dia mendengar ini dan menjentikkan satu jari untuk melepaskan sinar dingin, langsung membekukan tua ini menjadi kapsul es. Kerumunan terkejut dan berhenti berdebat pertandingan. Penatua ini telah bertarung melawan raksasa sebelumnya dan berhasil tetap hidup meskipun kalah. Namun, hanya satu jentikan jari darinya sudah cukup untuk membekukannya. Ini menunjukkan kekuatannya. Ledakan. Setelah satu ledakan terakhir, dua harta roh terpecah. Ye Siwan dan Feng Fei Yun mundur juga. Fei Yun menstabilkan dirinya di tanah sekali lagi untuk menghancurkan bel. Itu tampak seperti gunung biru mengeluarkan bas logam. Siwan tahu kekuatan lonceng lebih baik daripada siapapun pada saat ini dan tidak ingin memiliki konfrontasi langsung. Dia melompat seperti bintang jatuh dan mendarat di puncak besar di dekatnya,
berpikir bahwa itu adalah penghindaran yang sukses. Namun, dia mendongak dan melihat tekanan besar menjulang di atasnya dalam bentuk Buddha yang mengerikan. Apa? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Siwan panik. Gelandangan yang memegang lonceng berat di atas membawa seseorang di punggungnya itu tidak lebih lambat dari dia sama sekali. Dia memiliki firasat buruk tentang semuanya, berpikir bahwa dia telah bertemu seorang guru sejati. Tembakan besar yang hadir juga terguncang. Pidato Siwan tak tertandingi pada tingkat kultivasi yang sama, tetapi gelandangan ini sebanding meskipun memiliki kerugian yang jelas. Apakah gelandangan ini lebih cepat dari Ye Siwan? Seorang penatua tidak bisa mempercayainya. Kamu benar-benar berpikir dia gelandangan. Seseorang seperti ini bukan siapa-siapa, mungkin dia murid awam dari kuil naga agung dinasti Tianlong. Seorang lelaki tua dari Tianlong berspekulasi. Agama Buddha telah jatuh di Jin, tetapi ini tidak terjadi di Tianlong. Sekte nasional mereka, Grand Dragon, adalah kekuatan nomor satu di sana, bahkan lebih berpengaruh daripada pemerintah. Itu bisa memutuskan suksesi dan sebagainya. Furious Lion Roar adalah teknik terbaik dari kuil ini. Itu sebabnya banyak yang percaya bahwa dia berasal dari Grand Dragon. Mungkin kau benar. Tidak mungkin kita belum pernah mendengar orang seperti dia kalau dia dari Jin. Petik 2. Gemuruh. Puncak itu sebelumnya hancur berkeping-keping oleh bel. Batu-batu besar berguling dan debu memenuhi udara dengan cara yang menghancurkan. Siwan berhasil memblokir langkah itu, tetapi nyaris saja. Piringan bulannya hampir terlempar dari tangannya. Harta roh peringkat kedua hilang dari bel peringkat pertama. Fei Yun tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan menyerang lagi, menggunakan kekuatan absolut untuk menekannya seperti binatang buas dengan momentum yang menakutkan. Biksu Mi, apakah dia benar-benar murid awam dari Grand Dragon? Long Qingyan berbaring di kursi batu gioknya di atas alas dengan bahunya terbuka, terlihat tanpa alasan. Jari-jarinya yang lembut memainkan rambutnya, kulitnya tampak seperti salju putih. Seorang beku di kasaya merah yang diikat dengan sabuk naga berlian berdiri di dekatnya. Kecemerlangan emas melayang di atasnya, lehernya memiliki tanda naga emas. Grand Dragon memiliki 5 kuil utama, 1 juta biksu dan lebih banyak lagi umat awam. Saya dari kuil naga berkembang. Kami tidak memiliki seseorang seperti ini, tetapi saya tidak dapat mengatakan hal yang sama tentang 4 lainnya. Dia sedikit mengerutkan kening. Biksu Mi adalah biksu ulung dari kuil agung dengan kultivasi yang luar biasa. Dia memiliki cahaya keemasan di sekelilingnya, matanya tampak seperti 2 kolam emas. Runes juga beredar setiap kali dia membuat gerakan. Sepertinya aku harus bertanya pada penguasa kuilmu saat itu. Qingyang tertarik pada apa yang disebut gelandangan ini. 5 raja dari 5 kuil itu disebut Temple Sovereign, sedangkan pemimpin Grand Dragon sendiri disebut Grand Sovereign, atau Nirvana Sovereign. Munculnya kitab ulat sutra emas juga telah memberitahu Grand Dragon. Kuil Sovereign of Flourishing secara pribadi mengambil tindakan. Saat dia memasuki tanah tak berujung, dia dengan mudah menginjak-injak 2 binatang roh milenium sampai mati bersama dengan 10 gunung. Dia berada di dalam Bronze Cauldron Mountain sekarang. Ledakan. Ye Siwan diterbangkan, cahayanya redup dibandingkan sebelumnya. Piringan bulannya terlempar ke tanah, menghasilkan lubang besar. Cahaya itu redup seperti tuannya. Fei Yun mendarat di tanah sambil memegang bel besar, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam. Berlawanan dengan petarung lainnya, cahaya keemasannya sangat cemerlang. Bel mengeluarkan suara dengung terus-menerus. Dia terengah-engah karena dia menggunakan kekuatan 10.000 jiwanya dengan bijaksana. Begitulah cara dia berhasil mengalahkannya di bursa terakhir. Sayangnya, dia tidak terluka. Bakatnya luar biasa, jelas sebanding dengan para jenius sejarah pada tingkat kultivasi yang sama. Dia benar-benar mengalahkan Ye Siwan. Banyak yang berubah menjadi batu setelah melihat ini. Sial, dia bukan gelandangan. Dia pasti murid awam langsung di bawah kuil Sovereign. Petik 2. Sangat kuat. Hanya perlu 60 ayunan lonceng untuk memukulnya. Lihat, tanah hancur, sepenuhnya dipengaruhi oleh cahaya Buddha. Petik 2. Li Xiaonan, Beiming Potian, dan Jun Sanqian memiliki ekspresi serius tetapi tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, gelandangan ini sudah tua dan mungkin dilatih selama 300 atau 400 tahun. Mereka hanya dilatih selama hampir seabad.
Mereka mungkin lebih lemah sekarang tetapi pasti bisa mengungguli dia di masa depan. Tanah retak dari pusat gempa selama beberapa ratus mil. Itu menjadi tandus dengan vegetasi mati. Ye Siwan berdiri, memperlihatkan sosoknya yang cukup dan pinggang yang tipis. Dia menyingkirkan piringan bulan dan merenung sebentar sebelum bertanya, apa kultivasi Anda? Mandat surga tingkat ketujuh tingkat akhir. Fei Yun berbohong. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia berada di tingkat 6 menengah, semua orang akan terkejut dan mereka mungkin menghubungkan titik-titik itu. Siwan menghela nafas lega. Dia baru mencapai tingkat ketujuh baru-baru ini sehingga jarak di antara mereka adalah 2 tingkat. Meskipun dia kalah, itu bukan pukulan besar. Aku sebenarnya punya langkah rahasia, cukup untuk melukai atau membunuhmu dengan serius. Hanya saja saya tidak ingin mengambil risiko menyakiti suster junior Liu dalam prosesnya. Dia berkata, gunakan itu dan kamu akan mati sebelum aku bisa meyakinkanmu ini. Fei Yun mencibir. Kamu, Siwan berpikir bahwa dia terlalu sombong untuk menang. Dia tidak percaya bahwa dia kalah dalam pertarungan habis-habisan. Paman, kamu terlalu sombong. Suster senior Ye mengikat tangannya karena saya sandera dan tidak bisa menggunakan semua tekniknya atau Anda akan kehilangan sejak lama. Liu Ruixin di punggungnya juga memutar matanya. Permata Sun Moon ini sangat mengagumi Ye Siwan dan Jun Sanqian, percaya bahwa mereka tidak akan pernah kalah. Di sisi lain, dia berpikir bahwa gelandangan ini dihina dengan menggunakan dia sebagai sandera. Dia bisa habis-habisan dan masih tidak akan bisa menyakiti kita. Fei Yun merasakannya yang lembut menekan lebih keras ke punggungnya. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa mereka berjalan sangat cepat sebelumnya. Ruixin hampir terlempar beberapa kali. Karena kultivasinya yang tersegel, ia akan beruntung bisa selamat dari kejatuhan. Itu sebabnya dia dengan erat memegang lehernya dan menempel padanya dari atas ke bawah. Dia fokus pada pertempuran sebelumnya dan tidak memperhatikan perasaan menggoda ini. Kita tidak bersama dalam hal ini. Paman, jangan bilang kamu punya pemikiran yang tidak tepat terhadap saya. Ruixin memasang ekspresi hati-hati, lekuk tubuhnya yang sempurna menjadi tegang. Kakinya tanpa sadar membungkus pinggangnya lebih erat, menghasilkan situasi yang lebih Yun Feitian. Giliran saya. Jun Sanqian melangkah maju sambil membiarkan energi pedangnya menembak kemana-mana. Roh pertempuran yang kuat melintas di matanya. Suasana di dekatnya tiba-tiba menjadi tajam dan menindas dengan dengungan aneh. Kakak senior Jun, ajar pelajaran paman sombong ini. Buat dia berlutut dan memohon pengampunan. Ruixin tidak punya apa-apa selain kekaguman terhadap orang ini. Aku tidak bertarung denganmu. Fei Yun berbalik untuk menatapnya sebelum menggelengkan kepalanya. Kamu takut? Sanqian bertanya. Ye Siwan berkata bahwa jika aku bisa mengambil 10 gerakan darinya, dia akan membantuku mengambil pedang darimu. Siwan, apakah kamu menuruti kata-katamu? Fei Yun tersenyum. Siwan mendengarnya dan menyesali kesulitannya. Dia meremehkannya dan terlalu ekstrim dengan pernyataannya sebelumnya. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Ye Siwan, mengingkari kata-kata Anda akan merusak reputasi sekte Anda. Fei Yun sangat menikmati situasi ini. Bab 690 banding 690. Ye Siwan cukup berbakat dengan kesempatan untuk menjadi utusan bulan putih berikutnya. Reputasinya sangat penting. Memberhentikan dia akan berdampak negatif pada kampanye di masa depan. Sayangnya, dia tidak bisa benar-benar mengambil pedang dari Jun Sanqian dan memberikannya kepada Fei Yun. Itu akan menjadi lelucon yang lebih besar. Dia terjebak pada harimau sekarang dan tidak bisa turun. Nona Ye, aku akan bantu kamu. Li Xiaonan berbicara dengan kabut keberuntungan melayang di sekitarnya, tampak cukup melampaui. Pulau terapungnya mulai turun, menampakkan penampilan penuhnya di atas tebing dan air terjun, pohon-pohon pinus tua di mana-mana. Surga bagi makhluk abadi dan dia tampaknya menjadi salah satu dari mereka, ditemani oleh banyak wanita cantik. Saya tahu orang-orang berada di atas tetapi bukan favorit surga, Li Xiaonan. Seseorang mengenalinya. Kemasyurannya berada pada titik tertinggi sepanjang masa karena dia hampir tidak tersentuh di antara generasi muda. Dia adalah murid Dewa Roh Suci dan mewakili sekte mengerikan ini. Gadis-gadis bangsawan itu memiliki kilau di mata mereka setelah melihatnya. Namun, mereka merasa tidak mampu setelah melihat 4 pelayan pedang dan 16 utusan musiknya. Bahkan hamba-hambanya pun elegan dan cantik.
Hanya gadis-gadis terkenal seperti Liu Ruixin dan Ye Xiwan yang melampaui mereka. Xiwan terkejut. Mengapa orang asing ini membantuku? Yang Noble Li, ini adalah bisnis sekte kami. Dia berkata, aku tidak ingin melihat orang mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menggunakan gadis yang lemah sebagai sandera. Xiaonan menggelengkan kepalanya, menuduh Fei Yun menjadi tercela. Gadis-gadis yang hadir terombang-ambing oleh keanggunan dan kebenarannya. Kekaguman memenuhi mata mereka, termasuk Liu Ruixin. Dia mencubit lengan Fei Yun sambil bergumam, dia nomor 2 legendaris di daftar teratas, begitu tampan dan anggun, ditambah, temperamen itu tak tertandingi. Dia agak obsesif dengan anak laki-laki yang cantik tapi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, hanya beberapa wanita yang bisa menolak pesona Li Xiaonan. Permata sekte ini bukan pengecualian. Wanita tidak bisa menolak pria tampan, ahli yang kuat, dan jenius hebat. Li Xiaonan memiliki ketiga faktor tersebut. Banyak kisah tentang dia ada, tidak ada satupun cacatnya yang diketahui. Orang suci, putri-putri bangsawan, dan para putri semuanya naksir padanya. Dia adalah pangeran paling produktif di atas kuda putih di benak mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak gila melihatnya secara langsung? Para pembudidaya laki-laki secara alami tidak senang melihat ini. Bos kedua memutar matanya dan meniup janggutnya sambil menembakkan aura agresi yang masif. Li Xiaonan, ayo mencicipi. Dia mengangkat kapaknya dan mengancam, Ref de Xiao dalam namanya adalah sastra dan memiliki berbagai arti, dari air, dalam dan jelas, angin dan hujan, melolong dan memukul, hujan ringan, derai. Nan artinya laki-laki. Bos memanggilnya Xiaonan dengan karakter Xiao yang berarti sedikit, Ref. Xiaonan, apakah kamu mendengarkan? Bos kedua kami memanggilmu. Wu Ji meraung. Julukan para bandit untuk Xiaonan membuat mereka tertawa. Li Xiaonan, orang luar tidak perlu mencampuri urusan sekte kami. Jun Sanqian juga tidak senang. Xiaonan, jika Anda bisa mengalahkan Yun Feitian, saya akan mengundang Anda untuk anggur berkualitas di sini. Long Qingyang juga sangat tertarik pada Li Xiaonan. Dia duduk dan berbicara sementara bulu matanya yang panjang dan halus berkibar. Banyak putri bangsawan menyatakan dukungan mereka untuk Li Xiaonan terhadap Yun Feitian. Salah satu dari mereka sangat berani, menyatakan bahwa dia akan tidur dengan Li Xiaonan jika dia menang. Ini tentu saja bos keempat bandit, si Flower. Bandit-bandit di dekatnya mendengar ini dan ingin menyangkal dia. Namun, komentar yang menyenangkan namun bermusuhan terdengar, Li Xiaonan bukanlah yang paling berbakat atau yang paling tampan maupun yang terkuat, mengapa Anda semua bertingkah? Ini adalah gadis pertama yang tidak peduli pada Li Xiaonan. Suaranya jelas, polos, dan menyenangkan, hampir seperti menyanyi. Gadis bodoh, apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah kamu tidak mendengar cerita tentang dia? Putri seorang master dari sekte besar menjadi marah, tidak ingin mendengar idolanya dikritik. Li Xiaonan tidak pernah terluka dalam perkelahian sebelumnya, apalagi kalah. Putri bangsawan lainnya menambahkan. Dia sendiri menyapu bidat dan menyelamatkan banyak wanita miskin dari rasa sakit dan siksaan, tidak peduli menyinggung para tiran gelap. Petik 2. Dia memiliki awal yang sederhana namun dia bahkan lebih berhasil daripada keturunan bangsawan dari klan bergengsi. Bakatnya tak tertandingi di masa kini. Petik 2. Meskipun Li Xiaonan tidak menunjukkannya di wajahnya, dia sangat senang mendengar semua pujian itu. Dia berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berusaha tetap tenang. Jika kakakku ada di sini, dia akan memaksa orang ini ke tanah hanya dengan satu tamparan. Gadis itu menjawab. Bodoh sekali. Para jenius meningkat di seluruh jin, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan Li Xiaonan dengan mudah. Seorang pria tua balas. Kerumunan itu mengangguk setuju, kekuatan Li Xiaonan adalah yang sebenarnya. Nobel Yang Yun yang sempurna-sempurna dalam hal penampilan, bakat dan kultivasinya juga tidak lebih lemah dari Li Xiaonan. Kata gadis itu. Sayangnya, dia memiliki terlalu banyak hutang romantis di masa lalu. Sekarang, dia hanya memiliki mata untuk Ji Yunyun setelah dibutakan dan telah meninggalkan Jin untuk melakukan perjalanan dunia. Seorang gadis berbakat mengeluh. Namun demikian, kakak besar saya jauh lebih berbakat daripada Li Xiaonan. Plus, Void, nomor 1 di daftar atas dan Long Luofu, nomor 1 di daftar bawah, keduanya juga unggul. Gadis itu melanjutkan.
Tidak ada yang bisa membantah ini juga. Namun, siapa sih kakaknya? Seseorang yang berani mengkritik tentu saja merupakan peluang besar juga. Beberapa pembudidaya cerdas memandang ke arah cakrawala gelap. Mereka tahu persis siapa gadis ini. Di mana kamu, gadis gila? 4 pelayan pedang di belakang Li Xiaonan melangkah keluar. Gaun putih mereka berkibar tertiup angin. Fitur wajah yang sempurna, kurva sempurna. Mereka menganggap Li Xiaonan sebagai dewa dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menghinanya. Keempat menyerang pada saat yang sama dengan pedang roh mereka. Energi pedang mereka tajam dan cerah, berubah menjadi 4 sinar yang menembak lurus ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk membelah langit. Mereka berada di puncak mandat surga tingkat kelima, master top di zaman ini. Formasi pedang mereka bahkan lebih mengesankan. Banyak yang terkejut. Mereka sudah memiliki penilaian tinggi terhadap Li Xiaonan, tetapi setelah melihat pelayannya, mereka berpikir bahwa mereka masih meremehkannya. Pembantunya sudah sangat kuat. Tuan mereka pasti lebih luar biasa. Tidak heran mengapa dia berani menantang Vagabond Yun Feitian. Ledakan, 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 ledakan. Keempat pelayan pedang jatuh dari langit, dikalahkan. Cahaya mereka redup dan pedang mereka diambil. Xiaonan sedikit mengerutkan kening dan menyelamatkan 4 pelayan. Dia menemukan bahwa kultivasi mereka telah disegel dan akan mati jika dia tidak ikut campur. Ini tentu saja mengejutkan penonton. Keempat pelayan yang kuat dikalahkan begitu saja oleh seorang gadis lajang. Pedang roh mereka diambil. Namun, ini membuat mereka lebih terkesan dengan Xiaonan karena dia membiarkan mereka menggunakan 4 harta roh. Dia mungkin tidak memiliki 4 lainnya sendiri. Sungguh aneh, dia tidak bisa lebih dari 20 berdasarkan suaranya, bagaimana kultivasinya bisa begitu kuat. Apa yang kita lihat? Seseorang mengaktifkan pandangan surgawi mereka untuk mencari gadis itu. Sayangnya, tidak ada tanda siapapun di langit selama 10.000 mil. 4 pedang roh peringkat terendah, Anda sangat pelit dengan pelayan Anda, Li Xiaonan. Apakah kamu tidak malu memberi mereka omong kosong ini? Gadis itu menghela nafas, masih terdengar sangat menarik. Selanjutnya, suara retak keras terjadi seperti gunung yang runtuh. Dia baru saja menghancurkan keempat pedang dan membuangnya. Fei Yun dengan hati-hati dianalisis sebelum berbalik menuju pulau terapung Xiaonan. Suaranya tentu saja berasal dari sana. Kehilangan 4 pedang roh adalah kerugian besar bahkan untuk Li Xiaonan. Selain itu, dia bahkan menyebutnya murah. Bagaimana kalau Anda memberikan 4 harta roh? Dia pikir. Xiaonan, apakah kamu berani bertarung melawan peliharaanku? Saya akan mengampuni Anda jika Anda menang. Dia menambahkan. Meo, teriakan lucu datang di sebelahnya dari kucing yang mengantuk. Putih. Satu-satunya hal yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah tidur. Lihat betapa gemuknya Anda sekarang. Dan berhentilah mengunyah tengkorak itu. Gadis yang marah menarik lengan bajunya lalu meraih ekor kucing itu. Bab 691 banding 691. Wanita muda itu gila, ingin Li Xiaonan bertarung melawan hewan peliharaannya. Dia jelas ingin mempermalukannya. Tiba-tiba, Pangeran Hongye melompat keluar dari hutan di dekatnya, diselimuti cahaya kemasan. Tubuhnya sebesar keras surgawi, setan kecil, beritahu saudaramu untuk keluar, aku ingin bertarung sampai mati. Fei Yun mengambil tongkat peninggi langit, senjata top dari Qian. Pangeran Hongye kehilangan muka setelah kalah sehingga ia bersumpah untuk mengalahkan pria itu dan mengambil kembali tongkatnya. Sial, monyet itu ada di sini lagi, saatnya pergi, Waiti. Suaranya menyenangkan dengan gelombang bergelombang di matanya. Dia sedikit mengerutkan kening dan melompat di atas kucing putihnya yang telah berubah lebih besar. Keduanya terbang menuju langit. Serangan Pangeran Hongye mendarat di pulau besar, menghancurkan penghalang pertahanan bersama dengan bagian atas puncak. Li Xiaonan menjadi lebih jengkel setelah melihat hartanya rusak. Jadi itu kakak Feng Fei Yun, tidak heran mengapa dia begitu berani. Seperti saudara perempuan. Petik 1. Sang pangeran jengkel setelah berulang kali disebut monyet. Dia mengejarnya selama 3 hari tetapi tidak berhasil. Gadis itu seperti ikan yang licin. Little Demoness tidak lagi kecil, seorang wanita berusia 18 atau 19 tahun sekarang dengan sosok yang luar biasa, gading yang menjulang tinggi, pinggang halus, lekuk tubuh yang indah, rambut panjang menari dengan angin. Dia mengenakan gaun biru pucat.
Matanya mempesona dan bersemangat. Tas kecil bibirnya untuk membentuk senyum, jahat, mengejutkan kerumunan dengan keindahannya. Dia bukan lagi bocah kecil yang mengikuti Fei Yun seperti ekor sambil memegang jubahnya. Fitur wajahnya telah matang sedikit, alis yang panjang dan tipis, mata berkabut, dan wajah berbentuk oval. Kecantikannya melebihi Liu Ruixin dengan beberapa tingkat hingga membuat takjub para penonton. Satu orang hanya menatapnya sekilas dan meratap, iblis kecil Feng telah berubah menjadi kecantikan yang merobohkan kerajaan. Namong Hongyan mungkin bukan tandingannya. Benar-benar menjatuhkan kerajaan, tetapi juga sangat berbahaya. Mungkin dia seharusnya disebut Big Demoness daripada Little Demoness sekarang. Yang lain ditambahkan. Saya mendengar Feng Feiyun sangat dekat dengannya. Kami mungkin bisa memaksanya keluar dengan menangkapnya. Mata ahli top bersinar. Ini membangunkan orang. Seorang guru sekte menyeringai, orang-orang dari Qian mungkin melakukan ini untuk mendapatkan tulisan suci, cukup banyak yang menghitung. Petik 2. Little Demoness mengendarai kucing putihnya tampak sangat cantik. Li Xiaonan, Bei Mingpotian, dan Jun San Qian tidak bisa mempercayainya. Mereka mungkin menjadi pelamarnya jika dia bukan adik perempuan Fei Yun. Kucing putih itu sebesar harimau sekarang, seputih salju dari atas ke bawah. Itu memiliki 9 ekor kabur dengan sepasang mata bundar. Keningnya memiliki karakter, 9, yang berdenyut cerah. Kultivasi Pangeran Hongye sangat mengesankan tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajunya. Monyet besar, kamu bahkan tidak bisa mengimbangi kucing, mungkin kamu perlu makan buah persik untuk memulihkan energimu. Iblis kecil tertawa nyaring. Matanya berguling-guling di sekitar saat dia benar-benar mengeluarkan buah persik mengkilap. Itu adalah persik semangat yang hanya akan matang setiap 1000 tahun, sangat berharga. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Dia dengan murah hati membuangnya seolah sedang memberi makan monyet. Pangeran Hongye hampir muntah darah tetapi dia masih menangkap buahnya. Makan ini bisa menyelamatkannya beberapa tahun budidaya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin membuangnya. Sudah terlambat. Lebih dari 30 jimat bergegas keluar dari buah dan berubah menjadi baut kilat hitam. Mereka memukulnya seperti tebasan surgawi, menghanguskannya dari atas ke bawah. Tangannya yang memegang buah sebelumnya menjadi hancur dan hampir lumpuh. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap gadis kecil yang licik ini. Dia telah mengejarnya selama 3 hari dan ditipu 7 kali, hampir mati selama 2 dari mereka. Untungnya, dia telah menyerap Star Gold dan mengolahnya menjadi bentuk cair. Ini membuat konstitusinya jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang biasa. Kalau tidak, dia mungkin akan mati sekarang karena rencananya. Kembali ke permukaan, orang-orang memiliki garis hitam di dahi mereka setelah merasakan kekuatan jimat, menyadari bahwa mereka akan menjadi abu sekarang jika mereka berada di sepatunya. 3 riak besar datang dari langit ketika 3 ahli top muncul. Mereka menjulang setinggi 4 meter dan mengendarai kerangka. Mereka mengeluarkan gelombang seni sihir luar biasa yang menjebak langit. Ketiganya adalah master top dari Qian yang telah melatih seni sihir kuno dan penyempurnaan fisik. Mereka menyegel daerah itu untuk menjebak Little Demoness. Dinasti Qian terdiri dari pengguna sihir dan fisik, sangat mirip dengan Jiang kuno tetapi jauh lebih unggul. Mereka juga menyembah dewa penyihir surgawi dan memiliki kuil dewa penyihir juga. Faksi khusus ini sebanding dengan kuil naga besar dari dinasti Tianlong dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Anggota Jiang di Jin dianggap biadab dan diperbudak oleh yang lain. Di Qian, 90% warganya mirip dengan Jiang. Mereka menganggap pembudidaya reguler dari Jin lemah dan lemah, hanya cocok untuk menjadi budak. Orang-orang tua ini berasal dari keluarga kerajaan Qian. Mereka memiliki kekuatan sihir yang besar dan tampak seperti 3 lubang hitam setelah menyerap cahaya di dekatnya. Sial, sekarang monyet-monyet tua juga ada di sini. Little Demoness mengayunkan tangannya dan melepaskan angin kencang ke arah 3 pria tua itu. Dia juga menyeberang melalui seni sihir sambil meninggalkan sinar putih di belakang, melesat bola-balik seperti iblis ular. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Keke, Little Demoness, tidak ada jalan keluar untukmu hari ini. Kami telah membawa 3 mayat dari kuil yang dapat menstabilkan ruang. Kecerdasan licin Anda tidak ada gunanya. Pria tua itu menendang kerangka di bawahnya ke depan. Itu mengambil posisi meditatif ketika menyalurkan energi sihir di atas. Rune mulai bergegas keluar dari rongga matanya.
Kalian monyet menggertak seorang junior perempuan, apakah kamu tidak malu? Little Demoness dengan lembut menggigit bibirnya yang mengkilat dengan kilatan jahat di matanya. Kakakmu, Feng Feiyun, adalah monster. Sama dengan Anda, seorang iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip mata. Jangan berpura-pura menyedihkan, itu tidak berguna untukku. Menghancurkan Anda membutuhkan tindakan drastis. Seorang lelaki tua lain juga menendang tulang belulangnya. Itu melayang di lokasi lain dan mengirimkan tekanan besar, cukup untuk membuat tanah bergetar. Siapa pembunuhnya di sini? Anda menyergap dan membunuh anggota klan saya satu-satunya yang selamat. Begitu saya menemukan saudara saya, dia akan memberi Anda pelajaran. Dia masih mempertahankan nada imutnya tetapi air mata mulai memenuhi matanya. Dia memiliki ekspresi menyakitkan dari terjebak oleh 3 giants dan 3 mayat yang mampu mengendalikan ruang, mirip dengan 3 gunung menekannya. Banyak yang bersimpati, tidak bahagia dengan ketiga lelaki tua itu. 3 raksasa yang telah hidup selama berabad-abad mengintimidasi seorang gadis. Tentu saja, tidak ada yang berani mengkritik ketiga lelaki tua itu karena mereka mewakili Qian. Qian membawa banyak ahli ke Bronze Cauldron kali ini termasuk 4 tokoh terkemuka. Ada orang-orang di kerumunan yang bisa mengalahkan ketiga lelaki tua itu, tetapi keempat tokoh itu adalah masalah yang berbeda. Tidak ada yang ingin menyinggung seluruh dinasti. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki Feng Feiyun sebagai saudara. Sementara itu, Feng Feiyun memasang ekspresi dingin. Dia tidak memiliki kesetiaan terhadap Feng tetapi garis keturunan ini masih mengalir melalui dirinya. Orang-orang dari Qian mendorongnya, menghasut amarahnya. Feng Feiyun adalah monster tapi itu tidak ada hubungannya dengan adik perempuannya. Monyet-monyet dari Qian ini keluar dari barisan. Kakak senior Jun, kakak senior Ye, kenapa kalian tidak membantunya? Liu Ruixin yang diikat ke punggungnya juga mengerutkan kening. Kami tidak bisa terlibat karena Qian banyak akal dengan banyak pakar. Kami akan menciptakan musuh yang kuat untuk sekte kami. Kata Jun San Qian. Ye Siwan tidak punya niat untuk bergabung karena keadaan. Ruixin tampak kecewa, berpikir bahwa bagaimana mungkin seseorang melepaskan prinsip mereka karena takut. Tiba-tiba matanya bersinar setelah mengingat seseorang. Dia melirik dengan kekaguman di matanya, Li Nobel muda, kau bilang kau membenci pria yang menggertak wanita kan? Seseorang seharusnya tidak menyandera seorang gadis yang lemah terlepas dari seberapa dalam perselisihan itu. Petik 2. Little Demoness adalah orang yang eksentrik yang melakukan banyak tindakan jahat. Tidak buruk jika mereka bisa memaksa Feiyun keluar dengan menangkapnya. Li Xiaonan tersenyum tampan sebelum menggelengkan kepalanya. 1. Saudari di sini hanyalah Mei, yang bisa berupa gadis yang lebih muda, belum tentu berhubungan darah. Saya berpikir untuk menggunakan sepupu kecil, agar akurat, tetapi itu berarti saya harus melakukannya untuk mereka semua bahkan ketika mereka memanggil satu sama lain, kakak dan kakak. 2. Angka 9 terdengar seperti Jiu, Jiu, yang berarti, tahan lama, dan, keabadian, dalam bahasa Cina. Pada perayaan ulang tahun dan pernikahan, angka 9 diterima karena mewakili umur panjang, 9 juga secara tradisional dikaitkan dengan Kaisar Cina. Jubah Kaisar memiliki 9 naga pada mereka, para pejabat di organisasi dalam 9 peringkat, dan kota terlarang diketahui memiliki total 9.999 setengah kamar. Bab 692/692. Liu Ruixin mengerutkan kening, tampaknya kecewa dengan Li Xiaonan. Para jenius dan tetua ini sangat antusias ketika berhadapan dengan seorang gelandangan seperti Yun Feitian. Namun, mereka memegang kata-kata dan tinju mereka ketika menghadapi raksasa seperti Qian. Mereka hanya tahu bagaimana cara menggertak yang lemah. Ye Siwan dan Jun San Qian yang paling dia hormati bukan pengecualian untuk ini. Sama dengan naksirnya, Li Xiaonan. Tiba-tiba, dia merasakan roh pertempuran yang padat datang dari gelandangan, Yun Feitian, dan menjadi sangat terkejut. Penggarap dari Qian sangat tidak tahu malu, pergi mencari Feiyun dan berurusan dengannya bukannya bersikap kejam terhadap gadis ini. Feiyun dengan keras mencibir, semangat bertarungnya masih meningkat. Azure Dragon Bell mengeluarkan dering nyaring yang bisa didengar beberapa ratus mil. Orang-orang tua dari Qian memerah dan memelototi Feiyun sebagai peringatan. Paman Vagabond, mata Ruixin menyala ketika dia menatap mata tajam Feiyun. Kesannya terhadapnya menjadi jauh lebih baik.
Li Xiaonan tidak berani mengkritik orang-orang tua ini, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap mereka. Beberapa orang dapat meninggalkan wanita dan orang tua mereka di hadapan otoritas untuk bertahan hidup. Hanya beberapa yang cukup berani untuk melawan kekuatan absolut. Ini membutuhkan tekad dan ketegasan yang luar biasa. Paman ini adalah salah satunya. Feng Feiyun mencuri senjata roh saya sehingga masuk akal bagi saya untuk menangkap saudara perempuannya untuk melakukan pertukaran. Kata Pangeran Hong Ye. Itu karena kamu terlalu lemah dan tidak bisa mendapatkan kembali senjata rohmu. Tidak ada orang yang masuk akal akan melibatkan saudara perempuannya untuk mendapatkannya kembali. Fei Yun mengejek. Ekspresi Pangeran Hong Ye memburuk sebagai tanggapan. Matanya menyipit, menunjukkan kemarahannya. Katakan satu kata lagi dan kamu akan menjadi musuh Qian. Cahaya emas terpancar dari telapak tangannya saat dia mengancam. Membesarkan Qian bisa menakuti orang lain tapi bukan aku. Cahaya emas Fei Yun sendiri meletus sehingga dia tampak seperti avatar perunggu. Paman, kamu sangat tampan sekarang, aku mendukungmu. Liu Ruixin menjadi emosional, sepenuhnya dipengaruhi oleh keberanian ini. Dia tampak menyatu dengannya saat mengangkat tinjunya, ingin bertarung dengan Qian juga. Fei Yun sedikit meringis. Gadis kecil ini terlalu berani dan memiliki rasa keadilan, tidak seperti pembudidaya lainnya. Petik 1. Dia tidak ingin melibatkannya dan membuatnya menyinggung Qian. Dia melepaskan ikatan-ikat pinggang, membiarkannya turun dan melepas segel pada dantiannya. Liu Ruixin, kan, aku akan mengingatmu karena kau gadis yang baik. Ketahuilah bahwa ada orang-orang yang tidak boleh Anda sakit hati. Dia menepuk pundaknya dan berkata, kau membiarkanku pergi. Matanya bersinar dengan imut. Suaranya yang manis menyegarkan seperti musim semi. Itu tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Dia berkata. Dia tidak punya waktu untuk berbicara lagi karena Ye Xiwan mendarat di sebelahnya kemudian membawanya pergi. Fei Yun tidak perlu khawatir sekarang dengan dia pergi. Dia mengangkat bel dan mengarahkannya langsung ke Pangeran Hong Ye. Ledakan. Bel menjadi tinggi 99 meter lagi, seukuran gunung. Pangeran Hong Ye mengaktifkan Golden Secret daunnya dan menjadi besar seperti binatang suci dengan kekuatan luar biasa. Langit bergetar akibat gelombang kejut emas yang memancar keluar. Setiap serangan bel memiliki kekuatan destruktif yang cukup untuk merobek tanah. Gelandangan ini tampaknya memiliki vitalitas tanpa akhir, menjadi lebih ganas setelah pertukaran dan memaksa pangeran kembali. Dao sucinya tidak cukup untuk menghentikan bel yang berat dan tersendat-sendat kembali. Paman sangat keren, bahkan Pangeran Qian tidak bisa menerimanya. Serangan telapak tangan itu sebelumnya dari paman meretakkan bahunya, melihat darah emas. Ruixin sangat gembira, menyesali kenyataan bahwa paman telah melepaskannya. Kalau tidak, dia akan bertarung dengannya untuk menghilangkan perasaan marah ini. Para pembudidaya lainnya terkejut, bukan karena gelandangan yang kuat tetapi lebih karena kecakapan pertempuran Pangeran Hong Ye. Dia bukan raksasa tetapi sudah bisa bertarung melawan orang ini yang telah berkultivasi setidaknya 300 tahun. Itu sebabnya dia salah satu dari 5 murid dewa, cukup kuat untuk melawan Giant. Petik 2. Gelandangan ini hanya mengandalkan pelatihan bertahun-tahun yang dihabiskannya untuk nyaris tidak mendorong pangeran kembali. Sang pangeran hanya perlu 10 tahun untuk mengungguli dia. Petik 2. Tidak ada yang merasa bahwa ini adalah prestasi yang luar biasa dan ada perbedaan bakat yang jelas antara keduanya. Ledakan. Akhirnya, Fei Yun menginjak bahu pangeran, memaksanya turun ke tanah. Yang terakhir ingin melawan sehingga cahaya keemasannya melonjak. Dia mengaktifkan dao emasnya hingga batasnya. Tangannya tampak seperti emas saat dia meninju lurus ke kaki Fei Yun. Dao suci emas Anda bukanlah seni fisik terkuat. Gold Star Liquid itu tidak cukup untuk membuat tubuh Anda lebih kuat dari tubuh saya. Fei Yun membalas dengan pukulan yang terbang langsung ke tinju yang masuk. Retak. Dia menghancurkan 3 jari pangeran, menyebabkan pria itu menjerit. Lengannya patah juga. Seni fisik terbaik Qian sama lemahnya dengan selembar kertas di hadapan Feng Fei Yun. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Gelandangan ini tampaknya menggunakan kekuatan murni sepanjang waktu. Ingat, tubuh pangeran itu sebanding dengan super raksasa. Sayangnya, dia masih kehilangan sepenuhnya dengan tulang yang patah. Mereka mulai berspekulasi tentang identitas gelandangan ini. Fei Yun menekan pangeran dengan belnya dan menyatakan, orang-orang dari Qian, perhatikan peringatan saya. Mundur atau aku akan menghancurkan tengkorak pangeranmu.
Petik 2. Tiga lelaki tua yang berurusan dengan Little Demoness mencibir. Mereka tidak percaya bahwa gelandangan ini akan melakukan hal buruk pada pangeran mereka sehingga mereka tidak berhenti. Kamu berani mengancam kita dengan mengambil sandera penerus dinasti kita. Anda harus tahu konsekuensi serius dari membunuh yang mulia, salah satu dari mereka berkata. Pluff. Fei Yun merobek lengan pangeran tanpa ragu-ragu dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping, melumpuhkan sang pangeran dalam prosesnya. Kamu, pria tua yang awalnya tenang itu bergetar karena amarah. Pangerannya berubah menjadi cacat. Ini adalah kemunduran besar bagi seorang pembudidaya fisik. Mungkin dia tidak akan pernah bisa naik kembali ke puncaknya sekarang. Keberanian gelandangan ini. Ingat, Pangeran Hong Ye adalah jenius nomor satu Qian, kebanggaan klan kerajaan. Dia telah diam-diam ditunjuk sebagai penerus berikutnya oleh eselon atas. Sialnya, dia lumpuh di luar Bronze Cauldron hari ini. Jika berita ini kembali ke Qian, pengawal seperti mereka pasti akan kehilangan akal. Sisa kerumunan tidak bisa mempercayainya. Qian tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan gelandangan ini. Masih belum berhenti. Fei Yun tampak tidak terpengaruh, tidak memedulikan konsekuensinya sama sekali. Ketiga lelaki tua itu tidak memiliki apa-apa selain amarah di mata mereka. Menangkap Little Demoness tidak lagi penting. Mereka perlu membawa gelandangan ini kembali ke Qian atau mereka pasti mati. Yang terburuk, klan mereka akan terlibat juga, pemusnahan total. Mereka mengingat tiga kerangka dan seni penyihir kental, siap bertarung. Tiba-tiba, atmosfer aneh meresap ke udara, membuat semua orang terengah-engah. Paling diakui aura khusus ini. Apa yang sedang terjadi? Penonton pucat merasa seolah-olah langit jatuh. Ledakan. Sebuah cakar ganas yang membentang lebih dari 100 meter muncul dari atas. Tampaknya milik makhluk prasejarah. Tiga lelaki tua itu ngeri dan ingin membela diri. Ini terbukti sia-sia. Dua dari mereka dihancurkan sampai mati. Yang terakhir berhasil melarikan diri sebentar tetapi cakar itu datang lagi dan dia mengalami nasib yang sama. Tiga Giants mati begitu saja. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang seperti badai. Apa yang sedang terjadi? Binatang buas besar melahap tiga mayat berdarah. Itu mengambang di atas langit, hanya mengungkapkan setengah dari kepalanya dan satu cakar. Rahangnya yang berdarah cukup besar untuk menelan seluruh gunung. Ini adalah raja binatang buas yang telah dibudidayakan selama lebih dari 2 milenium. Matanya tampak seperti dua matahari di langit, penuh dengan niat membunuh. Rasanya ingin sekali melahap semua orang di sini. Bab 693 banding 693. Raungan mengerikan dari binatang itu lebih eksplosif daripada guntur dan membuat tanah bergetar. Langit tampak berputar kacau balau. Ini jauh lebih kuat daripada raungan singa Fei Yun. Beberapa ratus pembudidaya tewas begitu saja. Tubuh mereka meledak, darah mereka menodai tanah. Banyak gunung yang 100 mil jauhnya hancur dari gelombang kejut. Raja binatang buas ini akhirnya menunjukkan dirinya sendiri, menjulang setinggi 1000 meter. Hanya cakarnya saja yang membentang sejauh 100 meter. Setengah dari tubuhnya memenuhi seluruh langit. Orang-orang hanya bisa melihat sepertiga tubuhnya, tidak dapat mengetahui jenis makhluk yang tepat. Namun demikian, auranya membuat para peladang yang lemah jatuh ke tanah dan gemetar ketakutan. Ini adalah aura Raja Binatang Roh. Fei Yun sendiri merasa seolah-olah ada 10 gunung menekannya. Ini adalah makhluk yang sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Hanya satu cakar sudah cukup untuk membunuh 3 Giants. Itu melahap mereka seperti semut. Itu menghirup dan menyebabkan angin kencang menembak ke arah mulutnya. Lebih dari 1000 petani digali dan ditelan. Fei Yun menyaksikan kejeniusan terkenal Jun San Qian dilahap hidup-hidup seperti yang lainnya. Kehidupan manusia tampak begitu lemah. Seorang jenius hebat meninggal dalam sekejap mata, tidak mampu menahan sedikit pun. 7 atau 8 pengikut Li Xiaonan juga tertelan, meninggalkan alat musik mereka di tanah. Tetesan darah yang indah menghiasi mereka sekarang. Ini adalah bencana yang melanda tanpa peringatan. Itu akan masuk ke Bronze Cauldron Mountain, seorang master sekte tergagap ketakutan. Legenda kematian di negeri ini muncul lagi di benak semua orang. Beberapa saat yang lalu, semua binatang biasa dan roh menghilang di daerah luar. Ini membuat semua orang lengah dan berpikir bahwa Endless Land adalah area yang aman. Kengerian di depan mereka sekarang menunjukkan sebaliknya. Binatang seperti apa ini?
Kenapa begitu kuat? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Sebuah keajaiban dari Sun Moon menjadi lumpuh dan bergerak-gerak di tanah. Itu adalah kakak pertama mereka, Xiao Tianyu. Dia sangat angkuh ketika sampai di sini. Ini bukan lagi masalahnya. Lihat, aku tahu sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan semua binatang buas hilang. Mungkin mereka telah dikumpulkan oleh raja-raja binatang buas ini untuk membunuh setiap pembudidaya yang datang ke Bronze Cauldron. Fei Yun berpikir ini untuk sepersekian detik sebelum gempa lain melanda. Raungan memekakkan telinga dikeluarkan saat banyak binatang buas berlari mendekat dan menelan udara dengan haus darah mereka. Ini sepertinya adalah akhir dari hari bagi para pembudidaya di sini. Bahkan para penatua jatuh ke tanah ketakutan. Raja binatang raksasa di langit meraung. Lebih banyak makhluk kolosal, baik tipe reguler dan roh, bergegas dengan kekuatan pasukan. Pekik, 3 burung api bersayap hitam tiba lebih dulu. Masing-masing dari mereka juga memiliki panjang 100 meter, sepenuhnya tertutup api dan tampak seperti 3 gunung berapi. 8 ular naga merayap di tanah, tampak seperti naga. Mereka juga binatang buas milenium dengan garis keturunan naga sejati. Mereka menembakkan petir dari beberapa ratus mil jauhnya dan membunuh kelompok pembudidaya. Beberapa ratus binatang roh lagi datang, mengisi area luar dengan kehadiran binatang mereka. Bunuh semua manusia yang berani menyerbu tanah tanpa akhir. Jangan biarkan satu pun hidup. Salah satu dari mereka berbicara dengan kasar. Di belakang makhluk-makhluk buas roh ini ada gerombolan jenis biasa, tampak seperti samudera tanpa akhir yang terlihat. Fei Yun adalah yang pertama bereaksi. Dia mengabaikan pangeran yang pincang dan mengambil bel sambil berteriak, larilah untuk perunggu kuali sekarang atau kamu akan menjadi makanan. Dia muncul lagi di sebelah Little Demoness. Bibirnya bergetar, jelas terkejut oleh perkembangan yang tiba-tiba. Apa yang kamu tunggu? Lari. Dia menamparkan pantatnya untuk membangunkannya. Sosoknya keluar dari dunia ini, dan pantat Kalipigian cukup. Tidak ada yang pernah menamparkan pantatnya sebelumnya tetapi dia tidak punya waktu untuk marah. Dia menggosok mereka dengan sangat cepat dan memberi Fei Yun tatapan kejam sebelum melompat pada Waiti untuk mencalonkan diri untuk perunggu kuali. Banyak yang terbangun oleh raungan Fei Yun dan mulai melarikan diri juga tanpa ragu, termasuk Li Xiaonan dan Pangeran Hong Ye. Binatang roh membunuh para pembudidaya paling lambat sebelum mengejar lebih dalam. Raja binatang raksasa itu juga memindahkan kerangka raksasa ke perunggu kuali. Gunung kuali perunggu jelas bukan gunung tunggal. Ini adalah hamparan tanah yang luas tanpa akhir yang terlihat, dirusak oleh api. Lumpur dan bebatuan di sini telah hangus menjadi warna kuning. Ini adalah reruntuhan kuno yang penuh dengan bahaya dan potensi kekayaan. Seseorang mungkin bisa menggali bahan alkimia tertinggi atau bahan yang sempurna untuk pandai besi, bahkan mungkin artefak kuno. Fei Yun merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan saat ia menginjakkan kaki ke daerah ini, jauh lebih berbahaya daripada dunia luar. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir karena gerombolan binatang buas tidak berhenti. Dia berlari sejauh 1000 mil dan lolos dari serangan. Sayangnya, dia menemukan dirinya tersesat. Tempat ini sepertinya tidak ada habisnya. Fei Yun berhenti bergerak tanpa tujuan. Institusi memberitahu dia bahwa ada bahaya yang tidak diketahui. Tidak ada sehelai rumput pun yang ditemukan di sini, hanya bebatuan dan api. Nyala api keluar dari celah di tanah dengan suhu yang cukup untuk melukai siapapun di bawah mandat surga. Itu seperti berada di dalam kuali yang terbakar. Para ahli manusia top memasuki tempat ini beberapa waktu yang lalu, di mana aura mereka. Fei Yun merasa aneh, berpikir bahwa ia benar-benar terpisah dari makhluk hidup lainnya. Tidak heran mengapa seseorang seperti Heretical King masih terjebak di sini selama 1 milenium. Tempat ini cukup aneh. Fei Yun masih merasakan sesuatu mengawasinya, menyebabkan lehernya terasa mati rasa. Namun, setiap kali dia kembali, tidak ada seorang pun di sana yang mirip dengan pertemuan dengan hantu. Dia menenangkan dirinya dan mencoba menemukan jalan kembali daripada menyusup lebih dalam ke daerah itu. Sayangnya, dia melakukan perjalanan 2000 mil dan tidak melihat pintu masuk, berpikir bahwa dia telah semakin jauh di dalam. Hatinya menjadi lebih berat tetapi tidak ada pilihan lain selain terus bergerak. Dia melintasi puluhan gunung hanya untuk melihat lebih banyak bumi hangus dan nyala api yang tiada habisnya. Suhu terus meningkat. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan dari lembah di dekatnya dan segera berlari.
Dia melihat mayat di tanah. Kepalanya memiliki lubang seukuran kepalan tangan yang digali oleh sesuatu, masih berdarah. Dia mengenali kultivator ini, master sekte di dunia setengah langkah dari Earthchild. Ini mendorongnya untuk lebih waspada selama 1 jam, tetapi tidak ada yang muncul. Dia kemudian meninggalkan daerah ini dengan tergesa-gesa. Ini berlangsung 2 hari dan beberapa mil lagi namun dia tidak melihat satu jiwa pun. Ada masalah serius lainnya, dia kehilangan akal sehat. Pada malam hari kedua, ia akhirnya melihat sebuah batu yang unik, hitam dari atas ke bawah dan menyerupai cermin raksasa. Beberapa kata tampaknya terukir di permukaan. Dia mendarat di sebelah tempat itu, tingginya sekitar 7 meter. Kata-kata di sana sudah lama diukir tetapi masih terlihat. Myriad Barren Mountains, No Man's Land. Fei Yun bergumam. Jadi tempat ini dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda dan aku berada di negeri tak bertuan. Apakah saya akan terjebak di sini seperti Raja Heretis? Dia pikir. Tidak, ini harusnya masih menjadi area eksternal Bronze Cauldron, yang ada untuk menghentikan orang agar benar-benar sampai di sana. Saya harus melewati sini sebelum mencapai lokasi yang sebenarnya. Petik 1. 5 hari kemudian, dia masih terjebak di sini dan menemukan bekas pertempuran hebat. Sebuah lubang sedalam ribuan meter, tampaknya dibuat oleh serangan palu. Gemuruh. Puncak di dekatnya bergetar. Dia menoleh dan melihat kecantikan berlari puluhan mil jauhnya, Ye Xiwan dari Sun Moon. Dia sangat cepat tetapi badai merah di belakangnya bahkan lebih cepat. Itu mengeluarkan suara aneh seperti iblis merah yang ingin melahapnya. Bab 694/694. Ye Xiwan sama sekali tidak lemah. Dia mengayunkan tangannya yang lembut dan adil ke atas, mengangkat 2 gunung penuh ke arah badai merah. Sayangnya, itu tidak efektif sama sekali. Badai merah dengan mudah menelan kedua gunung. Bam, bam, itu menghancurkan gunung-gunung, mengubahnya menjadi puing-puing kuning yang mulai bercampur dengan dirinya sendiri. Batuan di Bronze Cauldron sangat tangguh, tidak berbeda dengan logam biasa. Sayangnya, mereka langsung hancur. Orang bisa dengan mudah membayangkan nasib seseorang yang dilemparkan ke sana. Fei Yun tidak segera mengambil tindakan. Dia mendarat di puncak yang berapi-api dan menyilangkan tangan di depan dadanya, siap untuk menonton pertunjukan. Ye Xiwan, kenapa raksasa sepertimu takut badai? Dia bercanda dari jauh. Ye Xiwan memiliki cahaya samar di sekitarnya dan memperhatikan Fei Yun di kejauhan. Butir-butir keringat mengalir di wajahnya saat dia memelototinya. Ini bukan badai biasa. A Giant masih akan ditarik ke bawah tanah dan mati sama saja. Petik 2. Dia melakukan langkah-langkah gerakannya dan melonjak ke arah Fei Yun seperti bintang jatuh. Dia secara alami merasakan kekuatan badai merah itu juga. Itu menghancurkan gunung di jalurnya dan meratakan segalanya. Dia mencibir setelah melihat usahanya untuk melibatkannya dalam kekacauan ini. Dia sedikit menggeser tubuhnya dan melakukan swift samsara. Kecepatannya setidaknya 2 kali lipat miliknya sehingga dia langsung muncul lagi puluhan mil jauhnya. Dia terkejut, berpikir bahwa kecepatan mereka serupa. Dia tidak akan bisa mengikuti bahkan jika dia 1 tingkat lebih tinggi. Kembali selama pertarungan mereka sebelumnya, Fei Yun hanya menggunakan 30% kecepatannya tanpa mengaktifkan Swift Samsara. Ledakan. Badai akhirnya menguasai dirinya. Dia mengeluarkan banyak teknik tapi itu menghancurkan semuanya, benar-benar mengelilinginya. Yun Feitian, kamu tidak bisa hanya melihat seseorang mati, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini juga. Mata cantik Xiwan tampak menyedihkan ketika dia menatap Fei Yun. Dia berdiri diam, sepertinya mengabaikan komentarnya. Badai mulai menyusut. Bintik-bintik individual berkumpul untuk membentuk telapak tangan, ingin menyeretnya ke bawah tanah. Dia tidak bisa menahan sama sekali karena rasa takut mengambil alih ekspresinya. Saat tubuh bagian bawahnya ada di bawah tanah, sebuah tangan yang kuat menyeretnya keluar. Dia menjadi sangat gembira dan tahu bahwa itu adalah Yun Feitian sehingga dia dengan erat menempelkan jari-jarinya padanya untuk kehidupan yang sayang. Fei Yun mengumpulkan segel Buddha besar di tangannya yang lain dan membantingnya ke tanah. Gelombang kejut emas menghancurkan bumi sehingga dia bisa menariknya keluar. Dia meraih pinggangnya yang halus dan keluar dari sana, tidak berhenti sampai mereka berada ribuan mil jauhnya. Badai merah tidak mengejar kali ini. Ye Xiwan masih terlihat cantik seperti biasa meskipun berantakan sebelumnya. Tangannya bersinar ketika dia memukul dadanya untuk memisahkan mereka berdua.
Dia melompat dengan kelincahan ular roh, menciptakan busur di langit dan mendarat di puncak yang jauh. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Paman Yun. Dia tersenyum dan berkata. Orang-orang mengatakan wanita berubah lebih cepat daripada membalik halaman. Siapa yang akan mengira bahwa peri Ye murni adalah cara yang sama? Fei Yun sudah menduga ini dan serangan telapak tangan juga tidak melukainya. Kau sendiri tidak bungkuk. Anda harus tahu bahwa jika saya bisa membunuh Anda lebih awal jika saya mau. Ekspresinya menjadi serius, tampak megah seperti bunga abadi dari cakrawala. Yang benar adalah bahwa dia tidak memiliki kesan buruk tentang paman ini meskipun ada permusuhan antara dia dan sekte. Dia tahu bahwa murid-muridnya memprovokasi dia terlebih dahulu dan dia bahkan tidak membunuh mereka. Meskipun dia menangkap Luru Ixin, dia tidak melukainya sedikit pun dan akhirnya membebaskannya. Tentu saja, hal yang membuatnya tampak seperti orang yang baik baginya adalah ketika dia berdiri melawan orang-orang dari Qian. Ini membutuhkan keberanian dan tekad. Dia lebih jantan dibandingkan dengan Li Xiaonan dan Jun San Qian, sangat terpuji. Itu sebabnya dia memiliki kesan yang baik tentang dia, cukup untuk mulai memanggilnya, Paman, seperti Luru Ixin. Fei Yun menggosok dadanya dan bertindak seperti orang tua, di mana gadis kecil itu. Saya pikir dia bersamamu. Petik 2. Kami kehilangan satu sama lain setelah masuk. Siwan memiliki ekspresi khawatir. Bahkan Giant seperti dia hampir mati setelah datang ke sini. Mandat surga tingkat ketiga seperti Ruixin tidak punya peluang dan mungkin sudah mati di lokasi berbahaya. Pintu masuk ke Bronze Cauldron telah dihancurkan oleh binatang buas sehingga tidak akan kembali seperti itu. Kita hanya bisa melangkah lebih dalam dan menemukan nenek moyang untuk mendorong mereka mundur dari gelombang buas. Dia dengan cepat tenang dan berkata, bahaya di sini melebihi gerombolan binatang buas. Para penguasa dan leluhur tertinggi mungkin telah kehilangan banyak lelaki. Mereka mungkin tidak bisa keluar. Fei Yun tidak menunjukkan optimisme. Dia sebenarnya setuju dengannya. Banyak senior terkenal telah jatuh di sini. Hanya daerah luar yang hampir membunuhnya juga. Memasuki interior akan menghasilkan bahaya yang mengerikan. Dia mengambil peta yang ditinggalkan oleh Sekte Master Kuat Sun Moon sebelumnya. Itu menggambarkan sudut Bronze Cauldron termasuk pintu masuk dan jalan ke daerah pedalaman. Daerah berbahaya ditandai dengan simbol khusus. Sudut ini sendiri tampak besar dengan banyak area terpisah, masing-masing membentang beberapa ribu mil. Ini adalah medan perang para dewa menurut legenda. Sisa energi yang tersisa di tanah abadi yang tidak terbatas. Sisi lain dari Bronze Cauldron mungkin terhubung ke kedalaman Endless Land. Dia dengan cepat meletakkan peta, tidak ingin Fei Yun melihat beberapa lokasi penting yang ditandai. Isinya lokasi harta alam dan tambang tua. Pelit itu sifatnya wanita, kata Fei Yun. Peta ini ditulis oleh Master Sekte terkuat kami. Hanya ada 5 dari mereka dan mereka adalah harta utama sekte kami. Membiarkan Anda melihatnya sudah cukup murah hati, tetapi jika Anda bergabung dengan kami, saya akan membiarkan Anda melihat sebentar lagi. Sulit untuk melihat wajahnya karena kabut dan kabut yang menguntungkan di sekitarnya. Dia tahu bahwa dia kuat dan ingin merekrutnya dengan membujuknya dengan peta. Aku akan menjadi anggota sekte kamu jika kamu menikah denganku. Dia bercanda. Paman, lihat umurmu lagi, kau adalah sapi tua yang ingin makan rumput muda. Tetapi jika Anda setuju, saya benar-benar dapat memperkenalkan Anda ke bibi senior saya. Dia telah berkultivasi selama 300 tahun tetapi masih muda dan cantik, cocok untuk Anda. Dia memberinya mata samping. Dia merasakan keinginan untuk menjadi mak comblang untuk merekrut gelandangan ini. Lupakan saja, tidak perlu untuk itu. Fei Yun membelai janggutnya lalu menggelengkan kepalanya. Paman, pertimbangkan kembali, bibi seniorku sangat cantik dan raksasa. Anda berdua mungkin sudah tua tetapi setelah melakukan pelatihan ganda, mungkin kultivasi Anda masih akan meningkat. Dia berkata dengan tulus. Mari kita bicarakan ini nanti. Fei Yun bergerak maju dengan jalan yang ditandai pada peta sebelumnya untuk menggali lebih dalam ke Bronze Cauldron. Dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk mengikutinya. Lagi pula, paman ini sepertinya mudah bergaul dan juga bukan orang jahat. Selain itu, dia jauh lebih kuat darinya. Keduanya bisa saling membantu di sepanjang jalan. Sayangnya, mereka tidak bisa keluar dari No Man's Land bahkan dengan bantuan peta. Sudah 15 hari sia-sia, sepertinya berjalan dalam lingkaran. Begitu,
Ada formasi alami di sini. Gunung-gunung itu seperti bidak catur yang terus bergerak. Kami juga di papan catur tetapi tidak dapat mendeteksi gerakan mereka. Fei Yun menggunakan minor Cheng Art-nya setiap 10 mil atau lebih. Dia dengan cepat menemukan jalan yang sebenarnya, membuatnya ke koordinat yang tepat di peta hanya dalam 2 hari. Paman, kamu juga tahu dao perhitungan. Mungkin Anda seorang guru kebijaksanaan. Mata Ye Siwan bersinar terang. Raksasa itu cukup berharga tetapi dia juga seorang guru kebijaksanaan. Fei Yun tidak menjawab. Ada lautan api di depannya dengan suhu yang sangat panas. Tanah telah dibakar. Banyak tulang menumpuk seperti gunung, beberapa juga cukup baru dengan sedikit daging dan darah. Tulang dan api itu tampak seperti dua samudera. Tulang terus bergulir ke laut dan menyulut api sebelum berubah menjadi abu. Itu ditandai di peta sebagai domain api halus. Itu memiliki aura yang megah dan tak terbatas, sangat dekat dengan area interior kuali perunggu. Bab 695/695. Feng Fei Yun melihat kerangka di atas gunung dan di samping lautan api. Itu menjulang setinggi 70 kaki dengan bentuk humanoid, jelas raksasa saat masih hidup. Tetesan darah masih melekat di tulang. Fei Yun langsung bertemu dengan baut yang mengerikan saat dia menyentuhnya. Kulitnya terkoyak terlepas dari kultivasinya. Tulang-tulang ini tidak dapat disentuh saat itu. Ye Siwan memandangi lautan api dengan kilatan aneh di matanya. Dia berkata, ini adalah tempat teraneh di wilayah luar. Siapapun yang mati di Bronze Cauldron akan secara otomatis muncul di sini dan jatuh ke laut, akhirnya berubah menjadi abu. Api ini tidak pernah padam karena masuknya kekuatan ini. Petik 2. Omong kosong. Ini adalah lautan kremasi, mayat-mayat dari tempat yang tak terbayangkan oleh kalian berdua dibawa ke sini untuk disempurnakan. Jutaan orang dibakar setiap hari, itu sebabnya nyala api di Bronze Cauldron itu abadi. Suara Yama terdengar di benak Fei Yun. Siwan tentu saja tidak bisa mendengarnya. Dia hanya merasakan aura yin tiba-tiba muncul di Fei Yun. Tempat yang tak terbayangkan. Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Jutaan orang setiap hari. Fei Yun berkomunikasi menggunakan niat surgawi. Apakah iblis besar di benakmu itu tidak memberitahumu tentang itu? Saya ragu iblis-iblis ini dapat datang ke kerajaan manusia tanpa menggunakan lubang di surga. Petik 2. Yama merahasiakannya tetapi masih mengungkapkan beberapa informasi besar. Fei Yun mulai berpikir, memang ada tempat-tempat tertentu yang cocok dengan deskripsi ini. Mereka sangat menakutkan. Bagaimana mungkin ada celah spasial yang menghubungkan mereka dengan jin? Apakah kamu melarikan diri dari salah satu tempat yang tak terbayangkan ini juga? Fei Yun memeriksa. Kamu terlalu lemah sekarang dan ada hal-hal yang tidak kamu mengerti, seperti menggunakan langit dan bumi sebagai kuali dan mengambil kekayaan dan ciptaannya. Tulang-tulang itu adalah batu bara dan yang lainnya berfungsi sebagai perunggu. Banyak tembakan besar telah memanfaatkan lubang surgawi ini untuk mencuri keberuntungan dan membalikkan yin dan yang untuk hidup kembali. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Yama tidak membenarkan atau membantah. Sepertinya Bronze Cauldron bahkan lebih menakutkan daripada yang dipikirkan Fei Yun. Ini adalah celah spasial dengan sisa-sisa dibawa ke sini oleh kekuatan misterius untuk disempurnakan. Apakah Yama juga menggunakan metode ini untuk mengelabui Dao Surgawi? Dia dibawa ke sini oleh kekuatan ini dan berhasil melarikan diri. Mungkinkah ibuku, iblis misterius, juga ada di sini dan mendapatkan kekayaan besar? Peri, sudah berapa lama tempat ini menurut catatan sejarahmu? Fei Yun tiba-tiba bertanya. Saya sudah membacanya sebelumnya, yang sebelumnya berusia 10.000 tahun sebelum zaman keemasan agama Buddha atau bahkan lebih tua. Tapi itu semua kabur. Dia berkata. Fei Yun mengangguk. Menurut legenda Jiang, tempat ini terbentuk dari pertempuran antara dewa sihir dan karakter monster ras iblis. Legenda ini jelas salah. Mungkin pertempuran besar memang terjadi di Bronze Cauldron, tetapi tempat ini tentu ada jauh sebelum itu. Legenda hanyalah itu. Terlalu banyak waktu telah berlalu sehingga fakta menjadi kacau. Yama, aku masih berutang budi padamu, kapan kamu memberitahuku apa itu? Fei Yun tidak suka berhutang pada seseorang. Dia benci terikat pada orang lain. Keke, aku akan memberitahumu kapan waktunya tepat. Suara Yama menggigil, sepertinya geli. Menjadi halus saat orang itu kembali ke tulang belakang. Sungguh rubah, pikir Fei Yun. Dia fokus pada kerangka di depan lagi. Mereka terus bergulir ke lautan api.
Beberapa tulang memancarkan aura kolosal. Mereka memiliki kilau seperti batu giok surgawi. Ini adalah tulang-tulang tuan sejati. Yang spesial ini ditarik lebih dalam ke dasar lautan dengan suhu yang lebih tinggi. Hanya gelombang panas saja yang sepanas magma. Tiba-tiba, seorang lelaki tua bersisik muncul di langit. Dia melirik Fei Yun dan Siwan selama sepersekian detik sebelum mengalihkan fokusnya ke tulang dan menjadi bersemangat. Ya, tulang harta dari makhluk tercerahkan. Tempat ini luar biasa. Petik 2. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua lain yang mengenakan seragam mayat terbang mendekat. Dia menatap sisa-sisa dan gemetar secara emosional, mayat yang kuat. Saya pasti dapat memperbaiki beberapa raja mayat tertinggi dari ini. Petik 2. Siwan menarik Fei Yun ke belakang dan berkata dengan hati-hati, mereka Super Giants yang telah berkultivasi lebih dari 500 tahun. Pria bersisik itu adalah paman junior Master Istana Naga, dia belum menunjukkan dirinya selama 1 abad sekarang, pria yang sangat brutal. Pengendali mayat adalah penguasa Gua Firmamen. Sekte ini tidak sekuat beberapa gua jenazah kuno lainnya tetapi masih peringkat pertama. Pemimpin gua ini sangat kuat. Dia pernah membunuh raksasa dari Yin Gou dan memurnikannya menjadi mayat pertempuran. Petik 2. Super Giants berada di tingkat 8 mandat surga, jauh lebih kuat dari Giants biasa dan lebih jarang. Fei Yun bukan pasangan yang cocok untuk saat ini, tetapi ia yakin bisa lolos dengan mudah. Itu sebabnya dia tidak takut sama sekali. Siwan melihat keberaniannya dan menjadi khawatir tentang dia. Paman ini terlalu berani. Bukankah seharusnya orang tua lebih peduli pada kehidupan mereka dan menjadi pengecut? Petik 1. Super Giants adalah tuan yang sebenarnya. Salah satunya saja sudah cukup untuk menjamin kemakmuran klan atau sekte besar. Sebagai contoh, sekte kami memiliki lebih dari 1. Dia mulai merekrutnya lagi dengan memberitahu dia tentang kekuatannya. Aku tidak akan pernah bergabung dengan Sun Moon kecuali kamu menikah denganku, Fire Ye. Fei Yun berbalik dan tersenyum padanya. Kamu benar-benar harus mempertimbangkan kembali paman juniorku. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang paman tua ini, masih ingin menikahi seorang gadis muda di usianya yang sudah lanjut. Bagaimana ia bisa mencapai Buddhisme dengan pola pikir seperti ini? Kedua Super Giants dimulai. Mereka tahu bahwa tulang-tulang ini telah dikendalikan oleh kekuatan misterius sehingga mereka menggunakan gerakan khusus untuk secara paksa menarik beberapa. Yang dari Dragon Palace mengukir formasi bulat di tanah dan menambahkan 28 batu roh. Formasi diputar dan berubah menjadi cermin yang cerah. Dia merogoh cermin ini dan tangannya benar-benar menembusnya dan muncul lagi di atas mayat. Dia menjadi senang dan meraih kerangka bersayap. Itu memiliki aura kental dengan darah masih mengalir di permukaan. Setiap tetes darah tampak seperti batu delima yang mempesona. Pluf! Sebuah petir turun dari atas dan mengubah super raksasa ini menjadi abu, menghancurkan formasinya juga. 28 batu roh juga meledak. Kepala gua mayat juga diserang oleh petir. Namun, dia berhati-hati dan tidak bergerak sembarangan. Itu sebabnya hanya setengah dari tubuhnya yang dibakar, satu tangan berubah menjadi abu. Ketakutan membanjiri dirinya, kekuatan itu terlalu banyak. Dia memiliki mayat pengganti di tempat untuk berganti dengan tubuh utamanya. Ini membuatnya bertahan. Kalau tidak, tulang tidak akan tertinggal. Satu super giant mati dalam beberapa detik, yang lainnya terluka parah. Tulang-tulang ini berada di bawah perlindungan kekuatan misterius itu. Kami tidak bisa menyentuh mereka sehingga yang terbaik adalah pergi. Ye Siwan berkata dengan ekspresi tegas. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan menatap tumpukan mayat. Dia melihat nyala api yang terang, tulang merah tua. Itu adalah tulang mata Phoenix. Seekor Phoenix jatuh dan dibawa ke sini. Dia menjadi emosional. Apa yang ingin kamu lakukan? Siwan melihat keraguannya dan takut dia akan melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Pemimpin gua telah mundur dan mencibir, kamu berani mencoba tulang. Keke, bahkan makhluk tercerahkan akan terbunuh oleh kekuatan misterius itu. Petik 2. Paman, bangun, tulang-tulang di sini tidak cocok untuk kita. Menyentuh mereka akan mengundang bencana. Siwan melihat matanya memerah karena keinginan, berpikir bahwa ia telah jatuh ke dalam godaan. Dia mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Dia sedang melihat tulang mata dari burung Phoenix. Menyempurnakannya akan memberinya tulang ketiga. Selain itu, tatapan Phoenix-nya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi, menjadi maha tahu dan melihat semua ilusi.
Ini akan sangat membantu dalam mempelajari Dao Surgawi dan Minor Cheng Art. Aku ingin mencobanya. Fei Yun tidak bisa melewatkan kesempatan ini karena itu terlalu menguntungkan untuk kultivasinya, sangat meningkatkan kecepatan. Jika dia mengolah Immortal Phoenix fisik secara normal, dia perlu menunggu sampai tulang 99 sebelum mendapatkan tulang okular pertamanya. Itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Ye Siwan tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan misterius baru saja membunuh super raksasa namun dia masih ingin menjadi ngengat yang langsung menuju ke api. Ini hanya bunuh diri. Kepala gua mayat mencibir di wajahnya, ingin melihat orang lain mati karena serangan kilat.